Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar fisika dengan materi yang akan saya bawakan, yaitu tentang gerak melingkar. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe serta komennya untuk video-video berikutnya. Ayo kita belajar sama-sama. Gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak benda yang memiliki lintasan berupa lingkaran. Besaran-besaran fisis pada gerak melingkar, yaitu yang A, perpindahan sudut. Ditulis, perpindahan sudut adalah perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan pada lintasan berupa lingkaran. Titik acuan dalam gerak melingkar adalah poros lingkaran. Satuan perpindahan dalam SI atau satuan internasional adalah radian dalam kurung rad. Ilustrasinya, misalkan dalam sebuah lingkaran dengan sudut, nah ini titik pusatnya, dengan jari-jari ini menuju ke B sepanjang R, ini jari-jari menuju ke A, ini titik pusatnya O, A, ini besarnya sepanjang theta. Nah, sekarang jika suatu partikel bergerak dari titik A menuju ke titik B sepanjang X, misalkan ini panjangnya X, sepanjang X, maka dikatakan telah menempuh perpindahan sudut, sebesar theta. Ini dia, sebesar ini. Itu ya. Perpindahan sudut theta ini merupakan besaran vektor, di mana bertanda positif jika berlawanan arah jarum jam. Jika dia bergerak ke sini bertanda positif, jika dia searah jarum jam maka bertanda negatif. Itu persamaannya. Ini perpindahan sudut sama dengan jarak dibagi jari-jari lintasan. Silakan tulis keterangannya. Theta sama dengan perpindahan sudut. Theta perpindahan sudut dengan satuan rad. Theta perpindahan sudut satuannya rad. X ini sama dengan jarak linier, satuannya meter. R jari-jari lintasan, satuannya meter, ya. Nah, di sini catatan sedikit. Konversi satuan. Satu putaran ini sama dengan 2 pi rad.
setara dengan 360 derajat. Kalau kita jadikan derajat, kalau dalam bentuk pi, maka 2 pi rad atau pi d, pi diameter. Dan 1 rad ini sama dengan 180 derajat per pi. Ini setara dengan 57,3 derajat. Contoh, kita akan tulis soalnya. Sebuah partikel bergerak pada sebuah lintasan berupa lingkaran yang berdiameter 28 mm. Yang berdiameter 28 mm. Tulis saja dulu. Jika partikel tersebut menempuh 2 kali putaran, tentukan A. Jarak linear yang ditempuh partikel, B. Perpindahan sudut yang ditempuh oleh partikel, dan nyatakan dalam satuan derajat dan radian. Jawab diketahui. Nah, diketahui. Apa ini yang diketahui? Berdiameter 28 mm. Sehingga D ini 28 mm. Jadikan meter, sama dengan ini 28 kali 10 pangkat berapa dia? Mili mencari meter. Berapa kali itu bergerak? 3 kali ya? Jadi pangkat 3 meter. Nah, terus apa lagi? Di sana jika partikel tersebut menempuh 2 kali putaran. Jadi 2 kali putaran. Tentukan di sini theta 2 putaran. Maka tentukan yang A ditanya apa tadi? Jarak linear yang ditempuh X. Jawab. Kita satu-satu dulu ya. Jarak linear yang ditempuh. Nah, di sini X-nya sama dengan 2 putaran. Karena partikel menempuh 2 putaran, maka ini 2 putaran, dia berupa lingkaran, berarti 2 kali keliling lingkaran ya. Sehingga ini menjadi rumus keliling 2 kali pi d, karena dia diameter. Kalau dia PR, 2 kali 2 PR gitu lagi. Sama dengan 2 kali 22 per 7. D-nya berapa? 28 kali 10 pangkat 3. Ini dengan ini 14. Ini 2 kali 44 kali ini 176 kali 10 pangkat 3. Ingat X jarak. Tuh. Jaraknya meter. Berikut kita kesini saja ya. Cukup kayak. Yang ke B saya batasi. Yang ke B di sana ditanya apa? Yang ke B-nya itu ditanya mana dia B? Pertanyaan yang B, perpindahan sudut yang ditempuh oleh partikel dan nyatakan dalam satuan derajat dan radian. Perpindahan sudut theta. Nah, pertama theta dalam satuan radian. Di sini
theta dalam rad. Sehingga ini theta sama dengan 2 putaran, kan itu dia. Nah, 2 kali keliling lingkaran. Nah, itu dia. Sama dengan 2 kali, kan dalam radian dia keliling lingkaran kan pi d tadi. Berarti 2 lagi, 2 kali 2 pi d gitu. 2 pi r. Kan supaya radian dia. Tuh. Sama dengan dikalikan 4 pi rad. Nah, ini dia dalam satuan radian, rad, 4 pi rad. Sekarang theta dalam satuan derajat. Maka ini theta sama dengan 2 kali keliling lingkaran, sama dia juga. Sama dengan 2 putaran ya. Satu putaran berapa? Satu putaran 360 derajat. 3 kali 60 derajat. 720 derajat. Ini dia. Yang nomor B-nya. Nah, untuk satuan rad 4 pi rad, untuk satuan derajat 720 derajat. Sudah? Nah, kalau sudah kita lanjut. Berikutnya, besaran fisis berikutnya itu adalah kecepatan sudut. Kalau tadi perpindahan sudut. Sekarang yang B, besaran fisis berikutnya kecepatan sudut. Silakan ditulis. Kecepatan sudut merupakan perpindahan sudut yang ditempuh oleh suatu benda tiap selang waktu tertentu. Satuan kecepatan sudut dalam standar internasional adalah rad per sekon. Tetapi kecepatan sudut juga sering dinyatakan dalam satuan RPM. Sering dinyatakan dalam RPM. Ini sama dengan rotasi atau putaran, rotasi itu putaran ya, per menit. Rotasi atau putaran per menit. RPM artinya rotasi per menit. Kecepatan sudut merupakan besaran vektor. Karena dia besaran vektor, maka bisa bernilai negatif dan bisa bernilai positif. Apabila dia bergerak ke kiri maka bernilai negatif, bergerak kanan dia bernilai positif. Kalau dia merupakan besaran skalar maka dia selalu bernilai positif karena dia memiliki satuan. Tidak mungkin benda yang memiliki satuan bisa nilainya negatif. Itu ya, namanya meter, tidak ada meter negatif ya. Nah, itu. Nah, persamaannya, rumusnya maksudnya. Ini omega sama dengan delta theta per delta t. Omega delta t nya kecil ya, sorry. Silakan ditulis. Omega, keterangannya omega sama dengan kecepatan sudut, satuannya rad per sekon. Delta theta merupakan perpindahan sudut, satuannya rad. Delta t sama dengan selang waktu, ini delta t, ini delta theta, ini omega. Delta t selang waktu, satuannya sekon. Contoh, sebuah roda berputar dengan kecepatan 600 rpm. Tentukan besar perpindahan sudut yang ditempuh salah satu partikel pada roda ketika roda telah berputar selama 10 sekon. Diketahui sebuah roda berputar dengan kecepatan, kecepatan rpm per omega sama dengan 600 rpm, rotasi per menit. Terus berikutnya 10 sekon, nih, delta theta
10 skon. Tentukan besar perpindahan theta ya, delta ini delta T sama dengan 10 skon ya, sorry, delta T 10 skon. Ini ditanyakan delta theta. 600 rpm rotasi per menit, dia masih per menit, nyatakan dia jadi per skon. Ini rotasi, ini putaran, sehingga ini omega sama dengan 600 rpm ini sama dengan 600. Nah, rotasi per menit, rotasi itu putaran, satu putaran itu rumusnya PR. Putaran rumusnya 2 PR ya, PD dia 2 PR. Ini sama dengan 600 2 PR per menit. 1 menit, tulis saja dulu menit ya. Nah, sama dengan 600 2 PR per, kan skon, 60 skon, sama dengan ini dengan ini habis, ini dengan ini 110 masih ya, itu 10 kali 2 20 P rad per skon. Nah, itu dia, P rad per skon. Itu baru ketemu omega. Di sini ditanyakan apa? Delta theta. Sehingga ditanyakan delta theta. Nah, kalau dia omega sama dengan delta theta per delta T. Nah, sekarang delta theta yang ditanyakan berarti kali ini ya. Sehingga delta theta sama dengan apa jadinya? Omega kali delta T. Omeganya berapa? 20 pi rad per skon kali apa lagi? Delta T. Delta T nya berapa? 10 skon. Ingat perpindahan sedang jarak ini habisnya ini. Ini kalikan 300 ya, 200 ya. Di rad. Gitu. Jadi setelah roda bergerak selama 10 detik, seluruh bagian roda telah menempuh perpindahan sudut sebesar 200 pi rad. Ya. Itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang C. Percepatan besaran fisis berikutnya, percepatan sudut. Silakan ditulis percepatan sudut. Percepatan sudut adalah perubahan kecepatan sudut tiap selang waktu tertentu. Percepatan sudut merupakan besaran vektor. Arah percepatan sudut selalu berlawanan arah atau searah jarum jam. Persamaannya, persamaan percepatan sudut yaitu alfa sama dengan delta omega per delta T. Silakan ditulis keterangannya. Alfa sama dengan percepatan sudut, satuannya rad per skon kuadrat. Delta omega sama dengan perubahan kecepatan sudut, satuannya rad per skon. Delta T sama dengan selang waktu, satuannya skon. Itu. Berikutnya kita masuk ke yang D. Di sini percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal. Silakan tulis. Percepatan sentripetal adalah percepatan gerak yang menyebabkan benda dapat bergerak melingkar. Arah percepatan sentripetal selalu menuju ke pusat lintasan, Persamaannya AS, ini percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat per R.
Ini dia. Atau AS jika yang diketahui nanti omeganya, maka omega kuadrat per R. Gitu. Keterangannya AS merupakan, ini AS sama dengan percepatan sentripetal, satuannya meter per sekon kuadrat. V kecepatan linier, satuannya meter per sekon. Omega kecepatan sudut, satuannya rad per sekon. R jari-jari lintasan, satuannya meter. Nah, itu. Nah, sekarang berikutnya hubungan antara gerak linier atau lurus dengan gerak melingkar. Hubungan gerak lurus dengan melingkar. Nomor 1, jarak dengan perpindahan sudut. Jarak dengan perpindahan sudut, yaitu X sama dengan R kali theta. Nomor 2, kecepatan linier dengan kecepatan sudut, V sama dengan R kali omega. Yang ketiga, percepatan linier dengan percepatan sudut, A sama dengan R kali alfa. Itulah hubungannya ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Silakan tulis soalnya. Bambang mengendarai sepeda motor melewati sebuah tikungan Bambang mengendarai sepeda motor melewati sebuah tikungan lingkaran yang berjari-jari 20 meter saat akan pergi ke sekolah. Jika kecepatan motor Bambang 10 meter per sekon, maka tentukan percepatan Bambang yang menuju ke pusat lintasan. Diketahui jari-jari R sama dengan 20 meter. Jika kecepatan motor Bambang V 10 meter per sekon, maka tentukan percepatan Bambang menuju ke pusat lingkaran AS. Itu ya. Nah, ini langsung jawab. AS sama dengan V kuadrat per R. V nya 10 kuadrat, 10 kali 10 ya, per 20 habis 10 ya, per 2 5, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, itu ya. A sentripetal 5 per meter per sekon kuadrat. Itu dia. Nah, itu tadi. Selanjutnya saya akan carikan soal untuk kalian pelajari. Nah, ini dia. Nah, ini soalnya. Silakan ditulis. Tulis saja ya. Soal nomor 1. Nah, ini saya mulai nomor 2 ya. Saya rubah nomornya. Nomor 1 tidak bisa dikerjakan. Mulai nomor 2. Oke. Nomor 2. Sebuah partikel bergerak pada sebuah lintasan berupa lingkaran yang berdiameter 14 mm. Jika partikel tersebut menempuh 2 kali putaran, berapakah jarak linier yang ditempuh partikel tersebut? Saya ulang. Sebuah partikel bergerak pada sebuah lintasan berupa lingkaran yang berdiameter 14 mm. Jika partikel tersebut menempuh 2 kali putaran, berapakah jarak linier yang ditempuh partikel tersebut? Nomor 3. Sebuah roda berputar menempuh
sudut 60 pi rad dalam waktu 15 sekon. Tentukan kecepatan sudut roda tersebut. Nomor 4, sebuah kepingan CD bergerak dengan kecepatan sudut 20 rad per sekon. Hitunglah percepatan sentripetal dari partikel kepingan CD yang berada pada jarak 7 cm dari pusat kepingan CD tersebut. Nah, itu saja ya, 3 soal. 3 soal. Silakan itu dioret-oret, semoga bermanfaat bagi sekali. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar.